Jajaran Forkopimda beserta pimpinan DPRD memasuki ruang rapat paripurna. Dewan Perwakilan Daerah DPRD Kabupaten Bojonegoro menggelar sejumlah agenda penting dalam rapat paripurna yang dilangsungkan di ruang gedung paripurna DPRD Bojonegoro pada Rabu 9 Juli 2025. DPRD Kabupaten Bojonegoro menggelar rapat paripurna istimewa pelantikan 2 anggota DPRD melalui mekanisme pergantian antar waktu PAW sisa masa jabatan 2024 hingga 2029 dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa PKB. 2 nama yang diambil sumpahnya yakni Nafik Sahal dan Agus Dita Pratama. Sumpah yang saudara ucapkan ini adalah dengan tanggung jawab dengan berpedoman pada Pancasila. Selaku pimpinan daerah mengucapkan selamat pada kami kita atas tindakannya mungkin menggantikan sisa karena beliaunya ini adalah orang lama dahulu, jadi saya yakin beliaunya akan banyak memberikan kontribusi dan manfaat masyarakat. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan ini berdasarkan SK Gubernur Jatim tentang peresmian pengangkatan PAW anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro sisa masa jabatan tahun 2024 hingga 2029. Ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya. Kita berharap kepada 2 anggota dari FPKB yang tadi dilakukan pelantikan pengambilan sumpah jabatan untuk pergantian antar waktu. Tentu kita berharap agar segera menyesuaikan bekerja untuk memenuhi kepentingan masyarakat. Tentu beban ini menjadi berat karena memang beliau berdua ini kan secara dapil memang sama dengan dengan anggota yang digantikan, tetapi secara konstitusi tentu mereka harus bisa juga mengakomodir dari beberapa konstituen kedua almarhum ini. Tapi saya pikir mereka berdua ini kan anggota yang pernah menjabat, tentu lebih cepat bisa menyesuaikan, kemudian juga bekerja lebih baik daripada tahun-tahun yang sebelumnya. Untuk kita di Komisi C, kemudian untuk Gus Nafik di Komisi B. Diketahui Nafik Sahal menggantikan almarhumah Eni Sudarwati dari daerah pemilihan Dapil 2. Dan Agus Dita Pratama yang menggantikan almarhumah Diah Ayu Ratna Dewi dari Dapil 4. Saya sangat berbangga dan berbahagia sekali mendapatkan kepercayaan amanat menjadi anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro periode 2024-2029 meskipun melalui proses PAW menggantikan posisi sahabat saya Eni Sudarwati yang meninggal dunia mendapatkan kecelakaan di Tanah Suci Mekah pada saat melaksanakan ibadah umroh. Amanat ini memang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus saya laksanakan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan dengan diberikan saya amanat kembali oleh partai untuk menjadi anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro, saya bisa melaksanakan amanat dengan sebaik-baiknya sesuai dengan mandat yang sudah diberikan kepada saya. Ya betul, saya kebetulan ini periode kelima mulai 2004 sampai 2024 kemarin itu. Saya sangat bangga dan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kali ini saya masih diberi kesempatan untuk duduk di parlementer kembali, dan saya mendoakan juga untuk almarhumah Ibu Dewi, semoga Tuhan diterima Tuhan Yang Maha Esa. Terus untuk kedepannya yang jelas, apalagi dulu kita pernah di DPRD, tadi juga Pak Bupati juga menyampaikan, saya kira ya tetap berkomitmen mensejahterakan rakyat seperti itu. DPRD Bojonegoro bersama Bupati melanjutkan agenda rapat mengenai penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD dan penetapan rancangan peraturan daerah Raperda tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah disingkat RPJMD Kabupaten Bojonegoro tahun 2025 hingga 2029. Memiliki tema pembangunan berupa penguatan fondasi kesejahteraan berbasis pembangunan yang merata.
Agenda penetapan RPJMD diawali dengan penyampaian laporan panitia khusus Pansus 1 hingga 4 yang membahas berbagai aspek teknis dan substansi dokumen. Selanjutnya, dilakukan permintaan persetujuan DPRD atas Raperda RPJMD yang ditutup dengan penandatanganan nota persetujuan bersama antara Bupati dan pimpinan DPRD Bojonegoro. Penandatanganan naskah keputusan DPRD oleh pimpinan DPRD diikuti oleh Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro kepada Bupati Bojonegoro. Kegiatan berlanjut pada rapat paripurna ketiga. Prosesi paripurna ketiga ini berfokus pada penyampaian nota pengantar Raperda P APBD tahun anggaran 2025. Secara umum, pokok pembahasan rapat menghasilkan terdapat sejumlah penyesuaian terhadap rencana kerja pemerintah daerah untuk memastikan efektivitas, efisiensi, dan percepatan pelaksanaan program pembangunan prioritas. Ya tentu RPJMD ini sudah melalui berbagai kajian kan. Memang konsentrasi kita atau pemerintah kabupaten hari ini sedang konsen untuk meningkatkan kesejahteraan, infrastruktur sudah mulai bagus, kemudian tentu di pedesaan ditingkatkan kembali. Jadi beberapa program pemberdayaan dari pemerintah kabupaten sudah termaktub tentu di dalam proses-proses pembahasan RPJMD maupun APBD. Program-program pemerintah kabupaten hari ini memang fokus di sektor pendidikan, banyak beasiswa juga masuk dalam APBD, kemudian kesejahteraan masyarakat mulai dari Gayatri, mulai dari kolega. Lah ini kan tentu dalam upaya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dan yang terakhir tentu infrastruktur. Infrastruktur di pedesaan, PAPBD saja ini juga dianggarkan sekitar 500 miliar. Artinya ini juga menjadi konsen penuh dari pemerintah kabupaten dalam rangka meningkatkan infrastruktur di pedesaan. Saya pikir keseimbangan antara kesejahteraan, kemudian pemberdayaan, dan infrastruktur sudah cukup sangat diakomodir oleh pemerintah Kabupaten Bojonegoro.